Sekarang coba, Allah ada di saya? Ada di dalam tubuh kalian? Karena Allah bilang, inna rabbaka ahata binnas. Begitu kita melihat semua orang itu di belakangnya adalah Dia, beranikah kita menyepelekan orang? Beranikah kita menghinakan orang? Akhlak bukan? Jadi kalau kita rangkum rukun Islam yang 5 itu, tetap rukun Islam ini adalah instrumen, ujungnya akhlak. Oke. Nah, makanya kalau kami itu di Tatar Parahiang sudah punya nih rukunnya orang Sunda. Rukunnya orang Sunda itu 5. 1, orang Sunda itu harus ngagem ilmu saepi. 2, harus ngagem ilmu napak sancang. 3, harus ngagem ilmu teterak di kadek. 4, harus ngagem ilmu rawa rontek. Yang kelima, harus ngagem ilmu halimun. Hebat ya leluhur kita. Ilmu saepi, sae itu bahasa Sundanya bagus, pi itu pikiran. Jadi ilmu saepi, pikirannya bagus. Ilmu saepi itu bukan bisa terbang, apa mulianya? Yang bisa terbang burung. Kan sudah saya jelaskan, tidak usah cari ilmu supaya bisa terbang. Buat apa? Burung juga bisa terbang, gak mulia? Betul nggak? Kemuliaan manusia itu terletak pada akhlaknya. Kalau dia sudah tahaluk biahlakilah, itulah kemuliaan. Makanya orang yang sudah mulia akhlaknya, sae pikirannya. Kalau saya bahas secara psikologi, ternyata pikiran positif itulah kreator kehidupan kita. Begitu pikirannya positif, hidupnya positif. Pikirannya negatif, hidupnya negatif. Like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Hati-hati dengan pikiran. 2, ilmu napak sancang. Nah, saya asli orang Garut. Lahir di Garut. Di Garut itu ada namanya Leuweung Sancang. Leuweung Sancang itu adanya di Santolo ke sana. Kalau dengar kata sancang bisa dikaitkan dengan masalah-masalah kegaiban. Makanya orang-orang yang belajar ilmu-ilmu yang tadi saya sebutkan, kesaktian, dan biasanya kalau orang belajar ilmu saktian adalah orang yang tidak siap menerima kenyataan hidup. Paham? Dan akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak siap menerima kenyataan hidup. Orang yang ingin melanggengkan kemelekatan pada yang dia ingin. Makanya maaf ya, belajar ilmu kesaktian ujungnya apa? Kotor jiwa kita. Karena kita makin melekat pada yang kita ingin. Betul nggak? Iya. Hati-hati. Nah inilah pemurnian tauhid itu ini. Pemurnian tauhid itu ini. Dimurnikan tauhid kita. Yang ketiga, ilmu teterak di kadek. Gak mempan digolok. Yang keempat, ilmu rawa rontek. Rawa rontek itu ilmu menyambungkan tulang belulang. Dan yang kelima, ilmu halimun. Apa makna dibalik semua itu? Baik, kita lihat. Ilmu sahepi tadi apa? Sahe pikiran, bagus pikirannya selalu positif. Nah, berpikiran luas dan selalu positif. Bukan ilmu supaya bisa terbang, tetapi bagaimana pikiran ini menjadi energi positif, vibrasinya positif, frekuensinya positif. Karena apa yang digetarkan oleh pikiran itu akan menggetarkan semesta. Pikiran negatif akan menggetarkan yang negatif. Mohon maaf, kalau kalian punya utang, terus aja di otak kita pikirkan utang, tambah gede utangnya. Silakan kalau nggak percaya sama saya. Makanya di buku The Secret itu, ya, Ronda itu mengatakan, kalau kamu punya utang, lupakan kata utang, ganti dengan kata berkelimpahan. Utangnya lunas, saldonya nambah. Saya sudah buktikan. Saya punya cicilan rumah, saya punya cicilan mobil. Di otak saya nggak ada cicilan, diganti berkelimpahan. Waktu transaksi ngambil rumah, saya bilang begini transaksinya di depan notaris,
Ini rumah bukan punya saya. Saya hanya hak guna pakai sepanjang saya dikasih nafas. Ini rumah punyamu ya Allah. Ini rumah milikmu ya Allah. Karena bukan punyaku, ini punyamu. Tolong engkau yang cicil. Itu transaksi saya di notaris. Benar loh. Ya memang begitu kan? Betul nggak omongan saya? Apa yang salah? Kan bukan punya saya. Nggak ada milik saya. Kan Allah bilang, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang di langit punyaku, yang di bumi punyaku, bahkan di antara keduanya punyaku, bahkan diri saya pun punya dia. Terus yang mana punya saya? Awas, kalau nyicil mobil diambil leasing karena kalian salah transaksi. Nanti ada bab khusus nih kalau ingin nyicil supaya gampang lunas. Nanti ada bab khusus, bagus. Jangan sekarang. Kalau sudah masuk bab ini biasanya langsung mata terbelalak gitu ya. Saya tahu kalian cicilannya banyak, tapi nanti sebentar. Jadi ilmu sahipi itu akhlak bukan? Sakti enggak? Nih saya kasih tahu, semua orang yang pikirannya positif sakti, hidupnya menakjubkan. Jadi kalau kalian itu maaf ya, yang rada-rada besar itu timbangan badannya. Begitu setiap makan takut gendut, semua makanan yang dimakan akan menjadikan tubuh tambah gendut. Karena kata gendut ada di pikiran. Like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Jadi sebetulnya yang bikin gendut itu bukan makanan, pikiran. Sieun gendut. Makanya kalau sieun gendut, cai pun air pun bisa bikin gendut itu. Nih pikiran. Makanya kalau makan banyak, berpikir langsing aja. Aduh nggak percaya sama saya. Ini ilmu mahal ini, udah mulai mahal nih. Like attracts like, itu namanya hukum tarik menarik. Yang serupa menarik yang serupa. Itu sebabnya kalau kalian sedang bangkrut, jangan banyak ngobrol tentang kebangkrutan, tambah riweuh. Kalian kalau bangkrut ngobrol dengan si ini tentang kebangkrutan, ngobrol sini kebangkrutan, ya sudah, diulang-ulang terus kebangkrutan, tambah menderita. Karena kita sedang membicarakan yang kita tidak suka. Coba bicarakan yang kita suka. Itu jadi doa. Kalau suamimu itu kurang baik, jangan dibicarakan ke si A, ke si B, ke si C. Masa nggak ada kebaikannya? Bicarakan kebaikannya. Saya yakin akan berubah tambah baik. Makin dibicarakan keburukannya, makin tambah buruk. Aneh kita itu, pengen pasangan kita tambah baik, tapi yang dibicarakan kemana-mana selalu keburukannya. Siap-siap keburukannya akan bertambah. Itu like attracts like. Itu hukum tarik menarik. Agak saintifik sedikit ya kuliahnya, gaul dikit. Paham sampai di sini? Jadi ilmu sahipi ngerti? Ya, itu. Tidak usah baca ini sekian ribu kali supaya kamu bisa terbang. Nggak perlu. Mau terbang kemana? Mau terbang kemana? Mau nyopet kalian? Dan saya khawatir aja kalau kalian bisa terbang nyopet. Begitu kita punya kesaktian, pasti dorongannya itu, hawanya itu pasti pada yang jelek. Begitu kita melanggar hukum alam, maka dorongannya pasti yang jelek. Makanya sakti itu apa tadi? Akhlaknya mulia. Para nabi, para rasul sakti. Nah, makanya kalau nonton film para wali itu keliru. Kalau wali itu kerjanya shot. Bukan. Para wali itu enggak begitu. Para sunan, para wali itu mengajarkan kesaktiannya dengan akhlak. Bukan itu. Kalian mau jadi burung? Apa mulianya? Berkesana burung biasa aja. Betul nggak?
Ini supaya ngerti. Yang kedua, ilmu napak sancang. Sancang itu laut. Jadi bukan ilmu supaya bisa berjalan di atas air. Buat apa kalian belajar di air? Buat apa? Lauk kayak geleyengkan tuh, geleyengkan biasa. Ngerti? Mau jadi ikan? Napak sancang itu artinya ilmu supaya bisa menerima dan menghargai segala perbedaan. Ilmu supaya bisa diterima di semua golongan. Napak itu membumi. Di mana kamu tinggal, di situ langit dijunjung, di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Punya kemampuan adaptasi yang luar biasa. Tah eta napak sancang. Mun panggih jeung nu bodo, kade tong dipaksa nu bodo supaya pinter, karunya can pinter. Yang pinter ngikutin apa maunya orang bodoh, karunya. Dan nu bodo can pinter. Kan nu pinter mah pernah bodoh. Pengalaman. Betul nggak? Jadi kalau ketemu orang yang tidak sadar, jangan dipaksa, mereka harus ada di kesadaran kita. Kasihan, can sadar. Nah, kita yang kesadarannya tinggi, turunkan kesadaran kita, ikut aja dengan mereka. Terima mereka yang tidak sadar apa adanya. Karunya kan can sadar. Jangan dipaksa supaya di kesadaran kita. Makanya kalian itu kadang-kadang suka marah kan? Kamu gini aja nggak bisa. Kamu juga pernah nggak bisa yang begitu dulu. Masih ingat waktu kecil ditanya 4 tambah 4 hese kan? Betul nggak? Dulu waktu kecil tanya 4 kali 4 bingung kan? Ya, ambil 4 sini, ambil 4 sini. Kalau orang tuanya, eta nu 4 tong dihitung deui, sasana we wungkul. Nggak bisa, logika mereka belum nyampe. 4 tambah 4 ada tambah teh naon, kan bingung, otaknya belum selesai. Kesadarannya masih rendah. Kalian sekarang dibilang 4 tambah 4 8. Lalu ngomong, maneh kitu wae teu bisa. Maneh ge baheula teu bisa. Betul apa tidak? Gitu. Jadi kalau bisa, jangan menyepelekan yang tidak bisa. Awas. Karena orang yang tinggi ilmunya itu tidak pernah merendahkan orang yang tidak berilmu. Karena orang yang tidak berilmu tidak layak direndahkan. Kasihan nggak punya ilmu. Paham? Nah, jadi ilmu napak sancang itu kita punya kemampuan adaptif di segala situasi. Coba. Enak coba. Enak. Jangan merasa diri kita sebagai siapa. Jangan merasa diri kita tuh apa. Jangan. Kalau orang lain makan pakai daun, ngiluan pakai daun. Kalau orang makannya sambal, jengkol, peda. Makanan apa itu? Punten-punten ari juragan ton sashimi. Teu ngartieun orang di kampung sashimi teh naon. Itu tidak punya kemampuan napak sancang itu. Nah, orang yang kayak gini nggak sakti. Nih saya kasih tahu. Ya. Ada satu daerah di Indonesia ini, kalau kita datang ke sana langsung disuguhi makan. Dan kalau makan di sana makan aja, jangan takut gendut. Karena orang sana itu kalau kita makannya lahap, wih luar biasa, seneng, bahagia. Saya juga suka begitu. Di rumah saya nggak makan nasi, di situ saya makan nasi aja. Ya udah, saya pikirkan nasi sehat bagi tubuh saya. Padahal di rumah nggak makan nasi saya, tapi di situ saya makan nasi. Piraku kudu, sorry, saya, tidak punya ilmu napak sancang. Sakti nggak? Kalau kayak gitu, sobatnya banyak, kemana kalian pasti disuguhin. Resep nyuguhan si akang ieu mah. Mani lahap tuangna, anjing ka dieu deui nya, gratis deui pasti. Betul nggak? Iya, itu sakti kan? Waduh, sakti. Nah, itu sakti itu begitu. Bukan ada tumpeng di sana lagi hajatan, kumaha carana milihkeun tumpeng, udah pakai tuyul, pakai jin, kuntilanak pindah ke sini, itu enggak sakti. Ya tolol itu.
Yang sakti mah assalamualaikum. Akang, asa kantos tepang pura-pura ya gitu. Akrab. Mangga, lengi-lengi, tuang sakti itu. Itu namanya napak sancang tuh begitu. Ya. Saya heran banyak orang yang pergi ke sancang cari ilmu kesaktian. Saya aja orang sancang nggak nyari gitu. Saya pernah suatu saat udah ngobrol, Wihti mana Pak? Namanya Wihti Sancang. Wah cerita ini cerita itu, pura-pura nggak tahu aja. Udah habis tuh cerita bohongnya. Saya bilang, abdi mah asli Pak di situ. Ngojai tuh leletik di Sancang. Ternyata bohong. Ngom di lawang Sancang 40 hari 40 malam, insya Allah tiris. Ya, bukan sakti. Paham ya maksud saya? Jangan percaya gitu-gitu. Itu bukan ilmu kesaktian. Sakti itu yang tadi, napak, sancang. Paham ya? Oke. Yang ketiga, ilmu teterak dikadek. Bukan gak mempan digolok, gak penting amat ilmu begitu. Buat apa? Buat apa? Jago-jagoan? Mau jadi preman? Kalau kalian baik, akhlaknya mulia, mana mungkin orang mau ngegolok kita? Betul nggak? Kalau kita pergi kemanapun penuh cinta kasih, berehan, asihan, nggak mungkin orang golok kita. Nggak mungkin. Saya kasih tahu, saya jamin ya. Itu sudah hukum alam. Like attracts like. Semua sebab baik akibatnya akan baik. Ilmu teterak dikadek itu artinya adalah ilmu kuat pendirian. Sudah bisa menjadi diri sendiri. Itu teterak dikadek itu, menjadi diri sendiri. Kalian mah teu payaan, tersinggungan, baperan. Nah itu belum sakti tuh. Orang yang sudah sakti itu sudah menjadi diri sendiri, selesai dengan dirinya sendiri, gak ada lagi konflik. Ciri orang yang sudah menjadi diri sendiri itu ada 4. Satu, sudah bisa menerima dirinya apa adanya. 2, sudah bisa mengenal dirinya luar dalam, sudah tahu diri. Yang ketiga, hidupnya sudah tidak menggunakan lagi perbandingan. Dia tidak pernah bandingkan dirinya dengan siapapun. Selesai. Yang keempat, sudah menemukan bakat ilahi yang ada dalam dirinya sebagai berkah. Dan siapapun yang sudah menemukan bakat ilahi pada dirinya, namanya personal genius zone, bahasa Inggrisnya PGZ, maka dia akan memiliki arti hidup. Jadi siapa orang yang punya arti hidup itu? Orang yang sudah menemukan bakatnya. Nih saya kasih tahu. Ya Allah, ternyata saya tuh jenius di bidang nyiksik bawang. Itu tuh jenius, karena tidak semua orang loh bisa nyiksik bawang. Baru sebentar nyiksik bawang, udah keluar air mata. Sedih kalau nyiksik bawang itu. Saya kalau motong-motong di bawah sedih. Kayak suka gini, istri saya nanya kenapa? Sedih. Tapi ada orang yang kuat matanya, motong-motong bawang berapa banyak pun nggak masalah. Oh, berarti dia jenius di bidang motong bawang, bikin catering. Betul? Pindah tuh uang dari rekening orang ke rekening dia. Sakti nggak? Sakti. Nih saya kasih tahu, kalian semua itu dari ujung sana sampai ujung sini, sebetulnya kalian tuh jenius di bidangnya. Kalian sukanya main bola aja. Mungkin kejeniusannya mengolah bola. Ini belajar matematika jadi idiot. Ngerti maksud saya? Ikan jenius gak? Dalam bidang apa? Berenang. Ikan itu akan kelihatan idiot kalau disuruh manjat pohon. Siapa yang idiot? Yang nyuruh manjatnya. Ngerti maksud saya? Monyet jenius gak? Bidang apa? Manjat pohon. Monyet disuruh berenang, dimarah-marah. Kamu bodoh, gak bisa berenang.
yang nyuruh renang sama monyet itu lebih parah dari monyet itu. Betul nggak? Nih saya kasih tahu, anak kita jangan dibilang bodoh. Semua anak kita tuh jenius di bidangnya. Karena saya pastikan setiap orang yang datang ke dunia ini direncanakan Allah untuk tujuan Allah, dan setiap orang diberkahi bakat. Makanya tugas kalian orang tua itu jadi fasilitator agar anak menemukan bakatnya. Begitu dia ketemu bakatnya, luar biasa. Yang bakat masak, jangan suruh belajar matematika di dapur, we. Nanti jenius, dia punya perusahaan catering. Ngerti maksud saya? Tapi yang jenius matematika jangan suruh ke dapur. Salah terus, nanti bawang dihitung, pecin dihitung. Giliran ke warteg, udah jelas di warteg itu, Neng, ya. Tempe dihitung. Telur dadar dihitung. Di warteg sini cuma satu, Neng, yang gak dihitung, nasi. Udah sanggup antara dihitung tapi dibayar. Ngerti maksud saya? Nih saya kasih tahu, kalian semua ini aduh luar biasa. Makanya saya tidak berani merendahkan siapapun, karena semua manusia itu setelah saya amati jenius. Cuman kita belum menemukan saya jeniusnya di bidang apa. Jadi kalau kita hidupnya tidak menakjubkan, salah tempat. Gitu aja. Saya kepada mahasiswa juga begitu. Kalian senang belajar fisika? Cari cing. Ternyata mereka itu saya tanya, kamu belajar fisika di sini disuruh siapa? Ternyata ibu bapaknya itu yang nyuruh dia belajar fisika. Anaknya nggak suka fisika, masuk di jurusan fisika, ketemu saya, ya salah jurusan. Akhirnya saya panggil, kamu itu nol terus. Kamu sukanya apa? Melukis papa. Pindah jurusan. Udah saya rekomendasikan pindah jurusan. Lukisannya bagus. Salah kolot nak. Dia pengennya melukis, masuk jurusan fisika, ngitung terus. Ya sudah, stres. Nih saya kasih tahu. Sampai sekarang saya mau nanya, sudah pada menemukan apa sih jenius saya di bidang apa? Sudah menemukan belum? Nih saya kasih tahu, kalau kalian belum menemukan itu, berarti hidupmu akan terus menerus tidak menakjubkan. Itulah pentingnya kita jadi diri kita sendiri. Makanya satu, ya, terima diri kita apa adanya. Dua, kenali diri kita luar dalam. Saya jenius di bidang apa, saya hobinya apa, itu. Nih kayak saya ngajar fisika dari pagi sampai sore, tidak merasa lelah. Kenapa? Karena saya tuh senang mengajar. Kalau ngajar tuh senang sekali. Sudah nggak mikirin duit. Kalau seneng itu, duit mikirin saya. Ngapain mikirin duit? Biar duit mikirin saya, betul nggak? Ngapain cari duit? Duit dong cari saya, kan saya lebih mulia dari duit. Kalian itu kadang-kadang menghinakan diri kalian sendiri. Ke dunia cari duit, duit cari kita. Saya nggak mau nyari duit. Duit dong cari saya kan lebih mulia. Ini ngerti maksud saya? Ini udah ilmu tingkat tinggi nih ya, jangan salah paham. Yang ketiga, jangan bandingkan diri kita dengan siapapun, karena kita ini oleh Allah direncanakan untuk tujuan yang berbeda. Banget orang wenges beda. Yang keempat, temukan bakatmu. Nih Kang Dadan ini ya, kalau edit video, selesai ini edit, ayah selesai. Ciptakan lagu. Beliau tuh menciptakan lagu, gak pakai ditulis dulu, kasih gitar langsung centreng. Kang Dan itu lagu neme pak dikarang didinya. Jenius di bidangnya. Makanya kalau nyanyi bahagia. Kalian yang tidak jenius nyanyi, coba suruh manggung ke depan, bergetar. Betul nggak? Itu. Ada orang yang tidak jenius bicara di depan publik, 2-3 orang aja di depan dia udah bergetar, pipis. Nggak jenius, dipaksa harus gitu, nggak boleh. Nih,
Saya kasih tahu, kalian jenius di bidang apa? Nih, yang jenius dagang, nggak usah kuliah. Atau kuliah di tempat yang mengembangkan bisnis dia supaya lebih modern. Nih anak-anak tanya, ingin jadi apa? Jangan sudah dimasuki oleh otak kita, nanti jadi dokter jadi insinyur. Dari kecil kan gitu aja, betul nggak? Yang jadi dokter tuh Susan, ya kan? Paham sampai sini? Ilmu teterak di kadek itu adalah ilmu supaya kita punya pendirian, gak jadi orang lain. Selama ini kita ini jadi orang lain, sering berubah dengan apa kata orang tentang kita. Makanya kita tidak jadi diri kita sendiri. Hati-hati itu. Begitu kita tidak jadi diri kita sendiri, kita tidak akan menemukan bakat apa yang ada pada diri saya. Akibatnya apa? Kita kehilangan berkah dalam hidup. Karena apa? Tuh bisa ngojai, jika monyet dipaksa ngojai. Begitu kita berenang, idiot. Jadi jangan semua orang harus belajar matematika, harus pinter fisika, pinter kimia. Nggak mesti. Ada anak yang jeniusnya bidang bahasa, sekolahkan di bahasa. Dia lemah dalam matematika, jangan dipaksa, kasihan. Apalagi dibentak-bentak, dibilang idiot, dibilang bodoh. Itu yang ngajarnya yang salah. Makanya sekolah itu sebetulnya bukan untuk membuat anak jadi pinter, bukan. Sekolah itu supaya anak kita menemukan dirinya sendiri. Tapi guru banyak yang gak ngerti. Dipaksa semua kudu bisa juga manehna. Nah, ilmu yang keempat, ilmu rawa rontek. Bukan ilmu ketika digolok tidak bisa digolok bisa bersambung lagi. Ditebas, patah, nyambung deui. Ditebas, patah, bukan. Gak penting ilmu gitu. Ilmu yang paling penting adalah ilmu agar kita bisa menyambungkan silaturahim yang terputus. Ilmu supaya bisa mengharmoniskan pemikiran yang berbeda. Ilmu supaya bisa melawan kejahatan dengan kebaikan. Ini yang disebut dengan kesaktian. Coba, kalau kalian bisa menghubungkan yang berantem tidak berantem lagi, bisa menghubungkan yang putus silaturahim akrab lagi, ini sakti. Ini namanya tahalluk bi akhlakillah. Ini yang disebut dengan ma'rifatul akhlak. Makanya banyak yang datang ke saya, ingin belajar itu, belajar ini. Dikiranya saya itu sakti mandraguna gitu, bisa. Saya nggak ngajar. Nah, yang kelima itu ilmu halimun. Tahu halimun? Halimun tuh kabut. Bukan ilmu supaya bisa menghilang. Buat apa? Hari maneh ngalengit rek ka mana? Itu ada itu ya, orang mengajarkan ya kepada saya dulu dalam pencarian saya. Wirid ini supaya encep teh biasa ngalengit. Hoream saya mah ngalengit. Rek naon? Rek ngalengit ka mana? Betul nggak? Itu geus puguh urang diayakeun ku Allah di dia teh supaya aya, lain supaya ngalengit. Iya madar diajar ilmu supaya bisa ngalengit. Disebut ilmu halimun. Mun bisa ngalengit cenah sakti. Ya Allah, orang yang bisa menghilang pasti sudah punya niat jahat. Nah, orang baik mata sieun kuna naon? Betul nggak? Iya, cari cing di dia. Nah, sieun ku naon? Jadi yang namanya ilmu halimun itu sebetulnya ilmu supaya bisa bersembunyi di tempat terang. Ilmunya banyak tapi nggak sombong, biasa aja tawadu. Hartanya banyak, mobilnya banyak, gak pameran. Bajunya biasa, orang lain lihat dia biasa aja. Itu ilmu halimun, sakti. Jadi sekarang ngerti ya ilmu halimun. Ilmu supaya kita bisa tawadu, rendah hati. Tidak usah menunjukkan kita ini siapa, karena memang kita ini tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, bahkan diri kita ini bukan siapa-siapa. Terus mau apa? Nyumput di caang.
bersembunyi di tempat terang. Sama seperti orang lain. Sampai orang lain tidak tahu. Coba ada orang kaya raya tapi hidupnya biasa, sederhana. Dia juga nyahan, asihan, dedehan, ulasan. Pergi kemana tuh biasa aja, tidak menunjukkan diri sebagai siapa. Disegani nggak? Dihormati nggak? Sakti. Tebogana naon tapi gaya. Ari dongeng, waduh. Tah ieu teh Pak, ieu nu ieu. Sawah nu ieu. Ieu teh nu Pak Haji ieu, sawah ieu nu Pak Haji. Ai nu maneh mana? Itu nu abdi mah Pak. Nu teu kadeuleu. Da sawana satungtung deuleu, nu maneh mana? Tah eta nu teu kadeuleu. Aduh. Maaf ya, saya bergurau dari tadi. Jadi ternyata ilmu kesaktian yang sebenarnya adalah ilmu akhlak. Jadi stop belajar agama pengen ini pengen itu. Belajar agama pengen menaklukkan Allah, supaya Allah itu bisa ditaklukkan oleh saya. Semua doa saya dikabul sama Allah. Wah, biar Allah bertekuk lutut di hadapan saya. Bingung Allah. Ya nu pangeran teh mana cek Allah teh. Nu pangeran teh mana cek Allah teh. Yuk atuh kalau kita hamba Allah mah berserah diri aja kepada Allah. Gusti abdi mah teu langkung Gusti. Ada abdi mau masuk ke darwayang dikaluarkeun tina kotak, mangga kumaha Gusti. Dilebetkeun kana kotak, mangga kumaha Gusti. Kalau kita sudah begitu hidup tanpa penghakiman, hadir di sini saat ini sekarang, menikmati setiap momen apa adanya tanpa ada benar salah baik buruk, kita bisa menerima setiap keadaan dan peristiwa apa adanya. Sakti mandraguna. Paham sekarang? Ya, dah. Yang masih rajin berkesana cari ilmu-ilmu kesaktian, geus cicing. Paham ya? Oke. Itu ya para sahabatku semuanya, hari ini kita sudah menuntaskan satu episode kuliah kita, Makrifat Akhlak. Kenali Allah, cara berbuatnya seperti apa, cara berbuat baiknya seperti apa, supaya kita bisa meniru perbuatan baik kita seperti Allah melakukannya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.